Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah Tritunggal kita. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God today is taken from John chapter 1, verse 4 and 5. John chapter 1, verse 4 and 5. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Ini merupakan lanjutan dari bacaan kita yang lalu. Mari kita mendengar firman Tuhan bersama. Let us hear the word of God. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya akan baca dalam bahasa Inggris karena dua ayat pendek ini, biar kita bisa juga mendengar dalam bahasa Inggrisnya. John chapter 1 verse 4 and 5. In him was life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah Dialah terang bagi semua manusia. Dialah terang bagi semua manusia. He is the light of all men. He is the light of all men. Saudara, minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus sebagai firman. Kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Kita juga belajar dari kitab Yohanes yang sama, dari pasal 1 ayat 1, bahwa dia juga selain adalah firman, adalah Allah, tapi juga bersama-sama dengan Allah. Kita juga belajar minggu yang lalu bahwa dia juga adalah hidup, yaitu hidup yang kekal. Dan kita belajar juga bahwa di dalam dia kita dapat hidup selama-lamanya. Saudara, Tuhan melanjutkan pengajaran, kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus kita ini. Bahwa selain dia adalah Allah, adalah firman, bersama dengan Allah, ada hidup, bahkan hidup yang kekal, dan kita boleh dapat hidup selama-lamanya di dalam dia itu. Juga dikatakan bahwa dia yang adalah hidup itu adalah terang. So he is not only God and creator
and has the everlasting life that can give us that life forever, but he is also the light. And that's the theme for our sermon. Dia juga adalah terang. Dia yang adalah terang itu menerangi kehidupan semua umat manusia. What is the meaning of that? Apa artinya tatkala Tuhan sendiri mengatakan, dalam hal ini Tuhan Yesus sebagai anak Allah menyatakan kepada kita lewat Rasul Yohanes bahwa dia selain sebagai Allah, dia juga terang. Dia selain sebagai firman, dia adalah terang. Dia selain sebagai pencipta, dia juga adalah terang. Dia selain sebagai pemilik hidup dan yang memberikan hidup itu juga adalah pemberi terang dan pemilik terang. Kenapa istilah terang itu muncul tatkala Tuhan berbicara tentang dirinya sebagai Allah? Istilah terang, saudara, selalu dibicarakan di dalam Alkitab. Terang berlawanan dengan gelap. The light is over against the dark or darkness. Gelap atau kegelapan. Terang adalah satu ungkapan yang menunjukkan kepada kebenaran. Terang juga adalah ungkapan yang dihubungkan dengan keadilan. Terang juga adalah ungkapan yang berhubungan dengan kebaikan, cinta kasih, sukacita, kedamaian. Semua yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah itu dilukiskan dengan kata terang. Karena di dalam terang itu tidak terdapat satu kejahatan sedikit pun. You see that in the light you have all the virtues, characters of God. You got the righteousness, you got the holiness, you got the justification, you got the purification, you got the joy and peace, all the fruits of spirits are considered as the light. On the other side, you have the darkness life, or the life that is dark, that gives by the devil. Pada sisi yang lain, Alkitab juga berbicara tentang kegelapan, dan kegelapan itu berhubungan dengan seluruh action, tindakan hidup yang bersifat kejahatan, melawan Allah, benci, pembunuhan, penipuan, dan segala macam sikap-sikap busuk dan jahat itu dilukiskan sebagai kegelapan. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati itu dikatakan oleh Alkitab sebagai terang, dan dia sendiri tatkala ada di bumi di dalam kitab Yohanes pasal 5 bersaksi tentang dirinya sendiri, dan dia katakan bahwa dia adalah terang dunia. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 8. You can see in John chapter 8, our Lord Jesus Christ himself gave a witness about himself that he is the light of the world. John chapter 8 verse 12.
Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Luar biasa saudara, kata terang dihubungkan dengan hidup. Tadi di dalam ayat yang keempat itu juga firman Tuhan berkata bahwa hidup dihubungkan dengan terang. Terang dihubungkan dengan hidup. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Hidup dari Tuhan Yesus, hidup yang dihubungkan dengan Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan itu, dia juga adalah terang. Dan oleh karena dia terang, dia menerangi manusia. Saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, kita melihat bahwa setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Sebelumnya mereka hidup di dalam terang. Karena tatkala Tuhan ciptakan mereka dalam gambar dan rupa Tuhan Allah, yaitu gambar Allah dan rupa Allah dalam hal terang. Mereka memiliki kebenaran dan keadilan dan kesucian dan kasih dan pengetahuan tentang Allah secara luar biasa. Itulah garis besar tentang gambar dan rupa Allah, yaitu dalam terang. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka ada dalam kegelapan. Kebenaran diganti dengan ketidakbenaran. Kesucian diganti dengan kejahatan. Pengetahuan tentang Allah menjadi hilang sama sekali dan menjadi pengetahuan-pengetahuan yang rusak dan kotor. Manusia dipimpin oleh Allah yang adalah terang. Sebelumnya, tatkala manusia memberi diri untuk mengikuti setan atau iblis itu, dia hidup di bawah pimpinan setan, yaitu dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar lain, saudara, kecuali Tuhan sendiri yang adalah terang, datang dan menerangi kegelapan dan memberikan jalan kepada terang itu. Dan saudara belajar lewat khotbah-khotbah sebelumnya bahwa tatkala manusia jatuh dalam dosa, manusia dalam kegelapan, Tuhan datang dan menunjukkan terang, yaitu dengan janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu terang bagi manusia. Janji itu disampaikan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, termasuk dalam kitab Yohanes ini. Kita mendengar bahwa dia sendiri sebagai terang, dia datang dan menunjukkan kepada manusia bagaimana bisa hidup di dalam terang. Only through him we can lead our life, we can live in the light. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan kita adalah anak-anak terang, maka hanya bisa kalau kita dipimpin oleh terang. Tuhan Yesus bilang hidup kita bisa jalan di dalam terang kalau kita jalan bersama dengan Dia. Tadi baru kita baca, we can only live in the light if we are obeying and listening to Him. Barang siapa mengikuti aku, whoever follows me, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. He will not walk in the darkness. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. But he will have the light of life.
dia akan memiliki terang hidup. Jadi saudara, kita yang adalah anak-anak Adam dan Hawa hanya bisa hidup di dalam terang kalau kita mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar Tuhan Yesus. Kalau kita mentaati Tuhan Yesus, itu caranya. Dan siapa dia? Dia adalah firman. Maka solusi untuk bisa mendapat hidup dalam terang, kita harus berjalan bersama dia, percaya kepada dia, mengikuti dia yang adalah firman. Dan firman yang dia sudah berikan kepada kita ini haruslah kita baca, haruslah kita renungkan, haruslah kita terapkan dalam hidup kita setiap saat. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan, supaya firman-Nya itu bisa menolong, memimpin kita hidup dalam terang. Dan saudara bisa ingat apa yang Tuhan katakan dalam kitab Mazmur 119. Itu Mazmur yang sering disampaikan dan diminta untuk dihafalkan oleh anak-anak Tuhan, oleh anak-anak muda, oleh anggota gereja. Saya yakin siapa saja di sini pasti mengingat Mazmur 119 ayat 105 itu. Saya baca bagi kita dan melihat apa yang dikatakan di sana. Mazmur 119 ayat 105. Ini disampaikan oleh Tuhan bagi jemaat di perjanjian lama dan bagi kita juga. Dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Hukum-hukum firman Tuhan itu adalah pelita dan terang. Kita hanya bisa berjalan dalam terang kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengar arahan Tuhan, mendengar hukum-hukum Tuhan yang Tuhan sampaikan di perjanjian lama, tapi juga disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dialah terang itu yang bisa menolong kita hidup di dalam terang, mampu melawan kegelapan. We can only walk in the light and go against the darkness by listen to the word of God, as it says in Psalm 119 verse 105. It says that the word of God is the light unto my path for my life. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang bisa menolong kita hidup dalam terang. Dan firman tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebagai terang, Tuhan Yesus datang untuk memberikan cahaya terang itu bagi semua manusia di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Terang dunia, maka Dia memberi terang bagi semua umat manusia. Firman Tuhan berkata bahwa Dia datang ke dunia dan membawa terang itu, tetapi manusia tidak menerimanya. Ayat selanjutnya dikatakan di sana,
bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan menguasai manusia, kegelapan dipimpin oleh iblis untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kegelapan tidak bisa melawan terang. Dan saudara, di mana ada gelap, tatkala terang datang, gelap tidak bisa menguasai terang. Dan itulah ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan. Gelap tidak bisa melawan terang. Tatkala terang datang, gelap itu hilang. Tatkala Tuhan Yesus datang, Dia sajalah yang sebagai terang bisa mengalahkan kegelapan, yaitu iblis. Dan benar saudara, dalam kehidupan Tuhan Yesus, mulai Dia lahir sampai Dia besar, sampai terakhir Dia di kayu salib, kegelapan, iblis, kejahatan tidak mampu melawan atau menguasainya. Dan Dia selalu menang dan menang dan menang dan menang sebagai terang. Our Lord Jesus Christ never ever lost, but He always came out as the victor. So He got the victory after victory after victory after victory. Selalu menang dan menang dan menang. Bahkan sampai di akhir hidupnya, tatkala kegelapan lewat iblis itu mau menghancurkan, menyusahkan, bahkan sampai Dia mati di kayu salib, di dalam kematiannya itu membuktikan kemenangannya atas dosa dan atas maut dan atas kegelapan dan atas iblis. Berbicara tentang kemenangan dan terang itu, jika saudara membaca kitab Wahyu, saudara bisa temukan dari kitab Wahyu menjelaskan tentang kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang dipegang dan diperoleh oleh Tuhan Yesus Kristus atas kejahatan, atas kegelapan, atas iblis dan semua kroni-kroninya itu. Dia memberikan kemenangan bagi gereja. Dialah yang bisa memberikan kepada saudara dan saya kemenangan, dalam hal itu terang itu. Nah saudara, kita yang sudah mengenal Dia sebagai terang, kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang? Kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam kasih, di dalam mengampuni orang, di dalam melayani orang, di dalam mengasihi musuh, di dalam menunjukkan kesetiaan, di dalam mengontrol diri, di dalam menunjukkan kebaikan, di dalam menunjukkan gentleness atau menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan sukacita. Semua yang berhubungan dengan buah-buah roh itu adalah ciri-ciri khas kehidupan anak-anak terang yang sekaligus menunjukkan ciri khas gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat dan khususnya pasal yang kelima, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus dan juga bagi saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang, kita harus hidup dalam terang. Inilah kata-katanya dalam khusus ayat yang ke-7 dari Efesus pasal yang kelima. So you can see the advice of Apostle Paul about how to live as the children of light, as the one who follow the light, which is our Lord Jesus Christ. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, maksudnya yang hidup dalam kejahatan itu dan mengikuti kehidupan mereka.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Before you were living in the darkness. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. But now you are the light in the Lord. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. That's why live your life as the children of light. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ciri-ciri kasih terang adalah membuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. The identity of the children of life, that is, they live the life in goodness, in justice, and in righteousness. Itulah saudara panggilan kita. Kita harus mendengar firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan dan roh Tuhan memimpin kita untuk bisa selalu hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam keadilan. Dengan berbuat baik dan dengan menunjukkan hidup benar dan adil, kita menunjukkan hidup sebagai anak-anak terang yang adalah pengikut-pengikut terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan buat demikian, kita bisa bercahaya. We can shine to the world by showing our life as the children of God who live as God's children in righteousness, in justice, and in goodness. Saudara, kita boleh bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang. Terang bagi kita. Dia adalah Allah, Dia adalah firman, Dia adalah hidup, Dia adalah terang, dan Dia membawa terang bagi kita supaya kita yang sebelumnya ada dalam kegelapan bisa menjadi terang dan bercahaya bagi orang lain. Kita bisa bercahaya bagi orang lain dengan mengikuti firman-Nya, mendengar pengajarannya, membiarkan rohnya memimpin kita, dan kita bercahaya dengan sikap kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kebaikan kita, dengan kesetiaan kita, dengan kelemah lembutan kita, dengan kerendahan hati kita, dengan pengontrolan diri kita, dengan kebiasaan hidup kita yang bersifat terang itu, kita boleh bercahaya mana saja kita berada. Let us shine to others with all our life and attitude and thinking and skill and habit and goodness and love and joy and peace and humbleness and goodness and gentleness and self-control. By doing that we can shine to others. Mari kita bercahaya. Marilah kita menunjukkan sinar kasih Tuhan itu yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah seluruh hidup kita di tahun yang baru ini, tahun 2022, boleh maju dan diisi dengan cahaya surgawi, cahaya Tuhan Yesus, cahaya Alkitabiah, cahaya firman Tuhan, dan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang yang telah mengenal dan menerima dan mentaati dan mengikuti sang terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Shine to the world in our Lord Jesus Christ. Bersinarlah kepada dunia ini di dalam Tuhan Yesus yang adalah sang
terang itu. Tuhan memberkati saudara dan saya dalam mengisi tahun 2022 dengan cahaya terang ilahi Tuhan Yesus Kristus Sang Terang. Amin.